Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 yang beranggotakan saya Yulifa Trisna dan rekan saya di sebelah kanan Hasni Mudarti, di sebelah kiri Sri Zahara akan memaparkan tentang konflik dalam kepemimpinan pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam bersama Bapak Dr. Haji Asmenri MPD. Dalam hal ini kami akan mencoba membahas tentang konflik dalam kepemimpinan pendidikan Islam. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Konflik dalam kepemimpinan Islam adalah fenomena yang tidak bisa kita hindari. Bisa jadi muncul dari perbedaan pendapat, tujuan, dan kepentingan pribadi. Pemimpin memiliki peran penting dalam mengelola konflik agar organisasi bisa berjalan dengan efektif. Pengertian konflik dalam kepemimpinan. Definisi konflik. Konflik adalah pertentangan atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pendapat, tujuan, atau kepentingan. Konflik dalam kepemimpinan merupakan benturan antara anggota organisasi atau antara pemimpin dan anggota yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap tujuan organisasi. Karakteristik konflik melibatkan pertentangan, perebutan sumber daya, dan gangguan keteraturan sosial yang berpotensi menyebabkan kerusakan. Selanjutnya, jenis-jenis konflik dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin pastinya akan menghadapi berbagai jenis konflik dalam kepemimpinannya. Ada 3 jenis konflik dalam kepemimpinan. Yang pertama, konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal terdapat di dalam diri seseorang terkait adanya pertentangan nilai, harapan, dan tanggung jawab yang berbeda. Contohnya dalam hal ini adalah seorang pemimpin kelompok ataupun organisasi memiliki konflik di dalam dirinya terkait aturan dan hati nuraninya yang bertentangan. Yang kedua adalah konflik antar kelompok. Konflik antara kelompok terjadi antara kelompok di dalam organisasi karena adanya perbedaan tujuan ataupun sumber daya yang ada di dalam lembaga ataupun organisasi pendidikan tersebut. Contohnya dalam hal ini adalah konflik yang terjadi antara tim keuangan dan tim akademik di dalam sebuah lembaga pendidikan terkait alokasi anggaran. Yang ketiga adalah konflik struktural yang disebabkan oleh struktur organisasi yang tidak jelas atau adanya ketimpangan wewenang. Dalam hal ini contohnya adalah guru yang merasa kurang dihargai karena adanya kebijakan dari kepala sekolah yang mungkin terdapat ketimpangan ataupun struktur yang tidak jelas dalam kebijakan tersebut. Sebuah konflik tentu ada faktor penyebabnya. Faktor penyebab dari konflik dalam kepemimpinan ini ada beberapa hal. Yang pertama itu perbedaan individu dan kepribadian. Perbedaan karakter dan cara berpikir yang berbeda menyebabkan ketidakcocokan kerja. Yang kedua, kurangnya komunikasi efektif. Hal ini juga bisa menyebabkan kesalahpahaman yang muncul karena komunikasi yang tidak jelas. Dan yang ketiga, perbedaan kepentingan dan tujuan. Tujuan yang bertentangan antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi juga bisa menyebabkan percikan konflik. 4. Struktur organisasi yang tidak jelas. Struktur organisasi tidak jelas juga bisa menyebabkan kebingungan peran dan wewenang yang memicu konflik dalam sebuah organisasi.
Dampak konflik dalam kepemimpinan. Yang pertama, dampak positif, yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi, mendorong perubahan yang lebih baik, memperkuat dinamika tim jika dikelola baik. Kemudian dampak negatif dari konflik dalam kepemimpinan adalah menurunnya kinerja dan produktivitas, meningkatkan ketegangan dan stres, menyebabkan perpecahan dan hilangnya kepercayaan. Berikutnya, peran pemimpin dalam mengatasi konflik yang terjadi di dalam sebuah lembaga pendidikan. Ada beberapa peran yang dapat diambil oleh seorang pemimpin dalam mengatasi konflik. Yang pertama, sebagai mediator. Seorang mediator bertugas menjembatani pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak. Yang kedua, sebagai fasilitator. Seorang fasilitator membantu kelompok yang berkonflik untuk memahami tujuan bersama tanpa memihak siapapun. Yang ketiga, pemberi kebijakan yang adil dan transparan. Dalam hal ini, seorang pemimpin mengambil kebijakan berdasarkan keadilan dan keterbukaan untuk lingkungan kerja yang sehat, sehingga konflik tersebut dapat terselesaikan. Yang keempat adalah pengambil keputusan. Dalam hal ini, seorang pemimpin membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab berdasarkan data dan analisis konflik yang terjadi, sehingga ditemukanlah solusi yang tepat untuk diambil sebagai keputusan dalam mengatasi konflik yang terjadi. Dalam sebuah konflik tentu ada penyelesaiannya. Ada beberapa teknik dalam menyelesaikan konflik dalam kepemimpinan ini. Yang pertama yaitu dengan investigasi masalah, dengan cara komunikasi dengan pihak terkait dan musyawarah bersama. Yang kedua yaitu identifikasi dampak, dengan memilah konflik berdampak negatif dan positif untuk penanganan yang tepat. Yang ketiga, diskusi dan kompromi, mencari jalan tengah melalui musyawarah antar pihak yang berselisih. Dan yang keempat yaitu dengan penanganan otoriter. Jika konflik berlarut-larut, pemimpin mengambil keputusan dengan tegas dan menyediakan ruang khusus untuk yang berkonflik. Dan yang kelima yaitu adanya perubahan struktur. Jika kekompakan hilang, perlu evaluasi dan mengubah struktur organisasi dalam sebuah kepemimpinan. Di dalam sebuah organisasi, kalau sudah terjadinya konflik, kita harus punya strategi dalam pencegahan konflik. Yang pertama, komunikasi efektif. Meningkatkan pemahaman dan mengurangi kesalahpahaman antar anggota organisasi. Yang kedua, penghargaan keberagaman, menghormati perbedaan budaya, suku, gender, dan kemampuan untuk menghindari diskriminasi. Yang ketiga, kebijakan tegas, menetapkan aturan adil dan transparan untuk menangani pelanggaran dan konflik. Yang keempat, pelatihan dan evaluasi, meningkatkan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik melalui pelatihan dan evaluasi rutin. Dari penjelasan materi yang sudah kami paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik dalam kepemimpinan tidak dapat dihindari dan tentu saja memiliki dampak yang positif dan negatif, tergantung bagaimana seorang pemimpin melakukan pengelolaan.
Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan mengelola konflik dengan sikap yang positif dan pengetahuan yang memadai, sehingga dengan hal tersebut seorang pemimpin dapat mengatasi konflik yang terjadi di dalam kepemimpinannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga Bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.